Indah. Ay, tuloy. Ya Allah, innalillahi. Meninggal pi. Ya Allah, innalillahi. Ya Allah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat mencatat 9 korban meninggal dunia akibat bencana yang melanda wilayah tersebut hingga Kamis 27 November sore. Hujan deras disertai curah tinggi menyebabkan penyebab banjir bandang hingga menghantam permukaan warga dengan membawa material berupa lumpur dan kayu. BPBD setempat memperkirakan jumlah korban jiwa imbas banjir dan longsor di Sumatera Barat dapat terus bertambah mengingat proses pencarian masih berlangsung intensif. Informasi selengkapnya terkait update terbaru banjir longsor di wilayah Padang akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Padang rekan Iqbal. Silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat itu mencatat sebanyak 9 orang meninggal dunia akibat bencana yang terjadi di wilayah Sumatera Barat. Nah, diketahui berbagai bencana menghantam Sumbar dalam waktu terakhir. Nah, berbagai daerah di Sumbar ikut terdampak mulai dari Kota Padang, Padang Panjang, Kabupaten Paman Barat, 50 kota, Bukit Tinggi, dan lain sebagainya. Nah, rasakan keterangan dari juru bicara BPBD Provinsi Sumatera Barat, Ilham Wahab, itu mencatat total korban meninggal dunia hingga Kamis 27 November 2025 itu sebanyak 9 orang. Nah, sebanyak 9 orang meninggal dunia itu kata Ilham Wahab dikeluarkan untuk Sumatera Barat, bencana yang terjadi di Sumatera Barat. Nah, ia menjelaskan itu kata Ilham Wahab data terakhirnya sekira pukul 15 lewat 50 waktu Indonesia Barat. Nah, ia menjelaskan dari 9 korban meninggal dunia terhitung dari banjir bandang di Lubuk Minturun Kota Padang, Kabupaten Agam, Pasaman Barat, dan ada juga dari Padang Panjang. Namun berdasarkan keterangan dari Ilham Wahab ini, yang korban meninggal 9 orang ini belum dimasukkan yang banjir bandang yang terjadi di Padang Panjang. Nah, sebanyak 5 orang tercatat meninggal dunia akibat banjir bandang di Lubuk Minturun. Itu berdasarkan keterangan dari Ilham Wahab, juru bicara BPBD Sumbar, dan 3 orang di Agam, khususnya dan 1 di Pasaman Barat, ujar Ilham Wahab. Nah, sementara pihaknya masih melakukan pencarian terhadap 12 orang korban lainnya yang belum ditemukan. Namun untuk korban banjir bandang di Padang Panjang katanya belum dirinci. Nah, berdasarkan data terakhir kita yang dimuat di tribunpadang.com, itu terdapat 7 orang korban yang ditemukan akibat banjir bandang di Padang Panjang, yaitu banjir mengenai Kelurahan Silayang Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang. 7 korbannya merupakan 3 orang dari wanita atau perempuan yang berumur kisaran 40 sampai 60 tahun, dan laki-laki sebanyak 3 orang juga dengan umur 40 sampai 60 tahun, dan itu ada 1 orang anak laki-laki berumur kisaran 8 sampai 9 tahun. Nah, korban ini ditemukan tanpa identitas, dan itu dibenarkan juga oleh Kalaksa BPBD Padang Panjang Novianti kepada Tribun Padang saat dikonfirmasi. Nah, saat ini 7 orang korban meninggal dunia itu sudah dibawa ke UGD Puskesmas Kayu Tanam, yaitu yang berada di Kabupaten Padang Pariaman, berdekatan dengan lokasi banjir bandang yang ada di Padang Panjang. Sementara di Malala, itu berdasarkan data terakhir, ada juga setelah kita muat dan konfirmasi, itu terdapat 10 orang yang meninggal dunia. Namun keterangan selanjutnya bakal terus diupdate oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat. Namun untuk yang 9 orang itu baru diupdate sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Korban terus bertambah dan petugas juga terus melakukan evakuasi dan pencarian korban di lapangan. Dan untuk data selanjutnya akan diinformasikan lebih lanjut. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Baik rekan Iqbal, bisa dilaporkan bagaimana upaya evakuasi yang dilakukan oleh BPBD dan pihak gabungan untuk menyelamatkan warga sekitar? Oke, baik, terima kasih. Banjir bandang itu terjadi di beberapa tempat ya. Kalau di Kota Padang, itu berdasarkan pantauan tribunpadang.com di lapangan, terlihat petugas gabungan itu melakukan evakuasi kepada warga yang rumahnya terdampak dan bahkan roboh akibat banjir bandang di tepatnya di kawasan Batu Buswa, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang tadi sekitar pukul
12:30 waktu Indonesia Barat terlihat petugas melakukan upaya penyelamatan dan evakuasi korban ke SD terdekat yang ada di daerah tersebut. SD 05, ada juga sekolah SMP 44 Kota Padang, dan SMP itu terletak di Kelurahan Lambung Bukit, dan di sana petugas gabungan sudah mendirikan posko, dan posko itu terdapat berbagai macam makanan yang sudah disediakan oleh petugas, mulai dari mie instan, minyak goreng, telur, dan lain-lainnya. Petugas juga melakukan pembagian makanan di sekitar SMP atau di kawasan SMP 44 Padang tersebut. Demikianlah laporan yang saya sampaikan. Baik, rekan Iqbal, apa kendala terbesar yang dihadapi petugas di lapangan dalam melakukan evakuasi dan pendataan korban? Oke, baik. Kendala dari petugas sendiri itu terbatasnya alat dan kesulitan mengakses jalan karena banyak jalan yang amblas dan putus total. Akibatnya arus lalu lintas di beberapa tempat itu putus, mulai dari arus lalu lintas dari Padang ke Padang Panjang atau ke Bukit Tinggi itu putus total karena banjir bandang yang terjadi di Jembatan Kembar yang ada di Kelurahan Silayang Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang. Akses jalan juga putus dari uh, Lubuk Basung, Kabupaten Agam menuju Bukit Tinggi yang ada di uh, uh, Kecamatan Tanjung Raya, dan ada juga putus jalan di Malala. Malala ini dari Pariaman itu menuju ke Bukit Tinggi maupun ke arah Cincin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Baik, rekan Iqbal, bisa dilaporkan bagaimana kesaksian langsung dari para korban saat menghadapi banjir bandang di wilayah Sumatera Barat ini? Oke, berdasarkan pantauan tadi siang, Tribun Padang ke lokasi sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 14:30 waktu Indonesia Barat, itu terlihat warga berhasil menyelamatkan diri sebelum detik-detik bandang menerjang beberapa rumah yang ada di pinggir sungai yang di kawasan Batu Busa, Kelurahan Lambung Bukit, dan ada juga di Kelurahan Kapolokoto di Kecamatan Pawah, Kota Padang. Dan warga itu sudah membereskan bajunya atau pakaiannya menggunakan kain yang terbungkus dengan kain, lalu pergi meninggalkan rumahnya, karena berdasarkan keterangan tadi ada juga salah satu warga yang berhasil selamat itu mengatakan ia segera pindah atau evakuasi dan menyelamatkan diri karena rumahnya sudah bergoyang akibat banjir yang terjadi. Dan rumahnya tersebut juga berdekatan dengan aliran sungai, dan aliran sungai tersebut sudah meluap deras. Bahkan rumahnya ikut bergoyang dan dia menyelamatkan diri ke SDN 05 yang ada di kawasan Batu Busa tersebut. Nah, di sisi lain ada juga di Daduk Tunggul Hitam, Kota Padang. Itu beberapa warga juga diungsikan. Bahkan ada 60 warga itu berdasarkan keterangan dari kelompok siaga bencana yang ada di Daduk Tunggul Hitam. Ada sebanyak 60 kakak yang diungsikan, dan itu ada lebih dari 1.000 jiwa yang diungsikan pada hari Rabu 25 pada hari Selasa 25 November 2025, dan petugas juga melakukan evakuasi menggunakan dua perahu yang terdiri dari perahu fiber dan perahu karet, karena air sudah mencapai ketinggian 1.200 meter. Bahkan di beberapa daerah lainnya di Daduk Tunggul Hitam juga ada banjir, dan banjir ini sudah hampir mencapai plafon rumah warga. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Baik, rekan Iqbal, bisa dilaporkan bagaimana langkah antisipasi yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi resiko bencana lanjutan? Oke, langkah antisipasi yang dilakukan atau yang diimbau kepada masyarakat oleh pemerintah daerah itu menghimbau kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan yang rawan bencana untuk mengungsikan diri dan menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Dan beberapa himbauan tersebut juga tersebar di berbagai daerah di Sumbar, Provinsi Sumbar. Itu mulai dari Kota Padang, Padang Panjang, Agam, dan lain sebagainya. Berdasarkan di himbauan dari Padang Panjang, ia juga sudah mengimbau sejak Selasa 25
November 2025 untuk kepada warga dihimbau menyelamatkan diri atau antisipasi dengan berlindung ke tempat yang aman atau pindah sementara ke tempat yang aman dan meninggalkan rumahnya yang berada di pinggiran sungai maupun area-area yang rawan terhadap bencana. Di Kota Padang sendiri juga telah dihimbau untuk kepada warga yang tinggal di rawan bencana untuk mengungsi sementara karena berisiko terjadinya bencana dan menelan korban. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Baik, rekan Iqbal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Melaporkan dan dari batas kota Seleng Bawah Jembatan Kembar terjadi tanah longsor. Mohon bantuan personil dan Indah. Ya Allah. Innalillahi. Meninggal pi. Ya Allah, innalillahi, ya Allah. Banjir bandang menerjang jembatan Kembar di Kelurahan Silaing Bawah, Kota Padang Panjang pada Kamis 27 November. Material tanah, batu, dan kayu menimbun jembatan yang menghubungkan Jalan Padang, Bukit Tinggi sehingga arus lalu lintas terpaksa ditutup sementara. Kasat Lantas Polres Padang Panjang menyebutkan bahwa material banjir bandang cukup banyak menimbun jembatan Kembar sehingga tidak bisa dilewati. Beberapa rumah warga juga terdampak banjir bandang meskipun totalnya belum dapat dirinci. Petugas gabungan saat ini tengah melakukan proses evakuasi di lapangan. Sebanyak 30 lebih rumah terdampak tercatat di wilayah jembatan Kembar hingga sore hari. Banjir bandang juga meluas hingga objek wisata Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar. Kalaksa BPBD Padang Panjang Novianti mengatakan data rumah terdampak terus berubah lantaran proses rekapitulasi masih berjalan. Hingga pukul 16:19 waktu Indonesia Barat, tercatat lebih dari 30 rumah terdampak. Pihak BPBD masih melakukan pendataan terkait korban yang hilang maupun meninggal dunia. Proses evakuasi terus digencarkan untuk memastikan keselamatan warga sekitar. Arus lalu lintas Padang Bukit Tinggi diperkirakan akan kembali normal setelah material dibersihkan. Petugas BPBD dan kepolisian bekerja sama dalam penanganan dampak banjir yang terjadi. Warga diminta tetap waspada mengingat intensitas hujan yang masih tinggi. Pemerintah daerah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mitigasi bencana lanjutan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.